dunia, dari langit turun Nabi Isa. Itu ciri kiamat mau datang loh. Nabi Isa memakai pakaian serba putih seperti Pak Ustadz ini. Iya, pakai pakaian serba putih dan membawa pedang. Pasukannya memakai kuda. Tuh berkuda nanti mau membunuh orang-orang yang suka menyembah Nabi Isa. Allah memerintahkan, "Hei Isa, wah, sudah saatnya sekarang bunuh orang-orang yang suka menyembahmu itu, ya, karena mereka adalah orang-orang kafir, mereka orang-orang musyrik." Nanti ketika Nabi Isa datang, semua benda bisa bicara. Ada orang Nasrani sembunyi di balik pintu, pintunya bisa bicara. Nabi Isa di belakangku ada orang Nasrani, ada orang Yahudi. Akhirnya Nabi Isa datang. Lihat. Oh iya, langsung ditebas lehernya. Mati. Ya. Sembunyi di balik batu yang gede. Batunya bisa bicara. Nabi Isa, nih di belakangku ada orang Nasrani, di belakangku ada orang Yahudi. Akhirnya pas dilihat oleh Nabi Isa, benar ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Lalu ditebas lagi lehernya oleh Nabi Isa. Cek. Iya, satu-satu langsung pada mati semuanya. Nah, kecuali ada satu benda yang tidak mau berbicara. Karena suka didewa-dewakan, suka diistimewakan di tanggal 25 Desember, yaitu pohon cemara. Itu pohon Natal. Nah, dia nggak mau bicara tuh. Akhirnya nanti banyak orang Nasrani yang sembunyi di atas pohon Natal. Karena pohon Natal tidak bicara, tidak berteriak kepada Nabi Isa. Namun tetap aja mereka mati di atas pohon cemara karena kelaparan, ya kan? Kagak makan, kagak minum, diem aja di pohon gini. Lah, terus gue mau kemana? Akhirnya mati kelaparan, mati semua, ya. Nah, nanti semuanya akan mati. Belum lagi nanti Nabi Isa itu akan menikah dengan umat Nabi Muhammad. Wah, siapa tahu dengan kalian ya, dengan anak cucu kalian nanti. Bisa aja, karena Nabi Isa itu akan menikah dengan umat Nabi Muhammad dan akan mengajarkan Al-Quran, tidak mengajarkan Injil lagi, karena Injil sudah tidak berlaku. Jadi nanti Nabiullah Isa akan mengajarkan Al-Quran kepada kalian. Siapa yang mau bertemu dengan Nabi Isa? Mudah-mudahan ya kita semua bisa bertemu dengan Nabi Isa. Tapi takut. Kalau kita bertemu dengan Nabi Isa, berarti kita mengalami kiamat. Makanya kalau kita bertemu dengan Nabi Isa, di saat itu ada Dajjal. Dajjal itu mengerikan, menakutkan, suka membunuh. Dajjal itu, ya, Dajjal itu matanya pecah sebelah, gini, kayak kebakar satu, matanya kayak gini, kayak gitu. Makanya Nabi Isa dikatakannya Isa Al-Masih. Dajjal juga dikatakan Dajjal Al-Masih. Apa perbedaannya? Isa Al-Masih, Al-Masih itu yang mengusap. Kalau Isa dikatakan Al-Masih itu karena bisa menyembuhkan cukup dengan diusap. Kalau Dajjal dikatakan Al-Masih itu karena mata yang kirinya seperti diusap, seperti begini. Begitu. Itu Dajjal, ya. Dan dalam keterangan, coba lihat ke sini. Ketika datang Dajjal, maka tidak boleh ada seorang pun yang melihat wajahnya. Karena dalam wajah Dajjal itu terdapat sihir. Sesoleh-soleh apapun orang, seahli ibadahnya pun orang, ketika bertemu dengan Dajjal gak akan bisa lepas dari fitnahnya, ya. Coba lihat sini. Ketika Dajjal dilihat wajahnya,
maka orang itu akan terhipnotis. Kata Dajjal, hei kamu bunuh orang itu, langsung membunuh. Ambil barang itu, langsung diambil. Ambil ini, ambil itu, bunuh dia, bunuh itu, maka akan langsung membunuh. Bahkan para perempuan itu harus diikat di atas ranjang oleh suaminya. Karena itu Dajjal itu sangat jahat, biar tidak bertemu dengan Dajjal. Iya, makanya dalam hadis dikatakan setiap perempuan ketika Dajjal datang tidak boleh dikeluarkan dari kamarnya, harus diikat di atas ranjang biar selamat. Siapa yang pengen selamat dari Dajjal? Siapa yang pengen selamat dari Dajjal maka harus pergi ke Mekah dan ke Madinah. Karena dua tempat itu gak akan terlewati oleh Dajjal. Iya, dalam keterangan begini, gak ada sejengkal tanah pun yang tidak terlewati oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Makanya kalau kalian pengen selamat harus ke Mekah dan ke Madinah. Yang kedua, amalkan surat Al-Kahfi. Apa? Siapa yang tahu surat Al-Kahfi? Coba diamalkan, didawamkan, baca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi awal, dari awal sampai 10 ayat saja. Ya, itu diamalkan, didawamkan, dibaca, insya Allah akan terbebas, terlepas dari fitnah Dajjal. Ya, Dajjal itu tinggal menunggu waktu. Sekarang sudah ada Dajjal itu, tinggal menunggu waktu. Ketika Allah memerintahkan, hei Dajjal, keluarlah kamu. Wah, udah itu. Naudzubillahi min dzalik. Berarti sebentar lagi mau kiamat. Ya, awas. Dajjal itu jahat. Nah, suka mengejar anak-anak yang nakal. Siapa di sini anak-anak yang nakal? Yo. Yang